Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran menyimak pada siswa SD atau MI dari kami kelompok 5 kelas BGMI 3A. Selanjutnya tidak terasa lengkap kalau kita nggak berkenalan dulu dengan anggota kelompok 5 siapa aja sih. Pastinya kalian sudah ada yang mengenal dan sudah ada yang tahu ya. Yang pertama yaitu Adifa Ramadia Purida 20 20 60 21. Yang kedua ada Nur Lailatul Rahmah dengan NIM 20 20 60 29. Dan yang terakhir ada Izzah Sabrina Bilbi dengan NIM 20 20 60 43. Lalu pada pembelajaran menyimak di SD atau MI kali ini, apa sih yang akan dibahas atau apa yang akan dipelajari dan dipresentasikan oleh kelompok 5 ini? Jadi yang pertama yaitu hakikat menyimak. Apa pengertian dari hakikat menyimak? Nanti silahkan kalian simak penjelasan dari rekan-rekan saya. Yang kedua yaitu pembelajaran menyimak di SD atau MI. Bagaimana sih pembelajaran menyimak itu? Lalu yang ketiga, tujuan, strategi, dan metode. Bagaimana tujuannya? Terus bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran menyimak? Dan metode apa yang digunakan untuk pembelajaran menyimak di tingkat SD dan MI? Yang keempat yaitu teknik pembelajaran menyimak di SDMI. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang tujuan, strategi, dan metode, pada nomor 4 kita akan mempelajari bagaimana teknik pembelajaran menyimak di SD atau MI. Lalu yang kelima yaitu kendala-kendala apa saja yang dialami saat pembelajaran menyimak di SD atau MI dan juga bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah atau kendala-kendala dalam pembelajaran menyimak di SD atau MI. Jadi silahkan kalian simak materi-materi ini. Yang pertama, hakikat menyimak. Menyimak merupakan suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna informasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak termasuk keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif, yang artinya dalam kegiatan menyimak seseorang harus mengaktifkan pikirannya. Yang kedua, pembelajaran menyimak di SD atau MI. 1. Penilaian berdasarkan aspek. Yang pertama, kognitif, yaitu melalui penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan pada setiap akhir pelajaran atau semester. Yang kedua, psikomotor, yaitu melalui aspek-aspek psikomotor. 2. Tahap-tahap menyimak, yaitu isolasi, dengan mencatat aspek-aspek kata lisan. Kemudian, identifikasi. Yang ketiga, integrasi, menyatukan dengan apa yang didengar. Inspeksi, informasi yang diterima dibandingkan dengan informasi yang sudah tidak ada. Interpretasi, yaitu mengevaluasi apa-apa yang sudah ada. Yang ketiga, tujuan, strategi, dan metode. Tujuan menyimak, yaitu menyimak secara umum. Di antaranya, mengingat rincian-rincian penting secara tepat mengenai ilmu pengetahuan khusus, mengingat urutan-urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan, mengikuti pengarahan-pengarahan lisan, dan lain-lain. Kemudian, menyimak secara kritis. Di antaranya, membedakan fakta dari khayalan menurut kriteria tertentu, menentukan validitas dan ketepatan gagasan utama, argumen-argumen, dan hipotesis, membedakan pertanyaan-pertanyaan yang didukung dengan bukti-bukti yang tepat dari opini dan penilaian serta mengevaluasinya, dan lain-lain. Kemudian, strategi yang meliputi menyimak dan berpikir langsung atau MBL, kemudian strategi pertanyaan-jawaban atau PJ, kemudian strategi menyimak secara langsung atau KML. Ketiganya meliputi prasimak, saat simak, dan pasca simak. Kemudian metode menyimak. Yang pertama, metode simak ulang ucap, kemudian simak kerjakan,
kemudian metode simak terka, metode simak tulis, metode memperluas kalimat, metode bisik berantai, metode menjawab pertanyaan, dan yang terakhir metode identifikasi. Materi selanjutnya yaitu teknik pembelajaran menyimak SD atau MI. Teknik yang pertama yaitu teknik ulang ucap. Teknik ini biasa digunakan guru pada siswa yang belajar bahasa permulaan, baik belajar bahasa ibu maupun bahasa asing. Yang kedua, teknik informasi beranting. Teknik ini, guru memberi informasi kepada salah satu seorang siswa, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada siswa di dekatnya. Begitupun seterusnya. Siswa yang menerima informasi terakhir mengucapkan keras-keras informasi tersebut di hadapan teman-temannya. Yang ketiga yaitu teknik satu mulut satu kelas. Teknik ini, guru membacakan sebuah wacana yang berupa artikel atau cerita di hadapan siswa, kemudian siswa diminta menyimak baik-baik. Setelah guru selesai membacakan, guru dapat meminta siswa untuk menceritakan kembali materi yang disimaknya tadi. Selanjutnya yaitu teknik satu rekaman satu kelas. Teknik ini, guru terlebih dahulu menyiapkan materi rekaman melalui kaset, CD, ataupun laptop. Setelah itu, guru memutar rekaman yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, siswa diminta menyimak baik-baik. Lalu siswa diberikan tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahamannya terhadap rekaman yang disimaknya. Selanjutnya yaitu teknik group close. Dalam penggunaan teknik ini, guru membacakan sebuah wacana sekali, siswa diminta menyimak baik-baik. Kemudian, guru membacakan lagi wacana tersebut dengan cara membaca paragraf awal penuh, sedangkan paragraf berikutnya ada berapa kata atau kelompok yang dihilangkan. Setelah itu, tugas siswa adalah memikirkan konteks wacana dan mengisi tempat yang kosong. Materi yang terakhir yaitu kendala dan solusi pembelajaran menyimak. Kendalanya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia masih dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konvensional yang dapat menghambat siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Solusinya yaitu dengan cara memilih pendekatan dan metode yang cocok untuk pembelajaran menyimak dan disenangi siswa. Mengintegrasikan keterampilan menyimak dengan keterampilan lainnya. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.